Selamat siang. Kali ini kita akan belajar tentang ANOVA 2 jalur. Nah, berikut diberikan contoh dari penggunaan ANOVA 2 jalur. Jadi, pada contoh ini melibatkan dua faktor. Contoh soal, dilakukan survei kepuasan pelanggan dari dua jasa ojek online, yaitu Grab dan Gojek. Tingkat kepuasan ini diambil dari tiga layanan yang paling diminati oleh pelanggan, yaitu jasa antar motor, jasa antar dengan mobil, dan jasa pembelian makanan. Di sini ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu dengan penyedia layanan. Pada penyedia layanan ada dua komponen, yaitu A1, A2. A1 itu penyedia layanan jasa Gojek, dan yang A2 penyedia layanan jasa Grab. Itu faktor pertama. Faktor kedua yaitu tentang jasa yang diberikan. Ada tiga macam, yaitu jasa antar dengan motor, jasa antar dengan mobil, dan jasa pembelian makanan. Perlu diingatkan bahwa survei ini fiktif ya. Survei ini menggunakan indeks angka 0 sampai 6. Nah, pertanyaan dalam penelitian ini, yang pertama, apakah ada perbedaan kepuasan pelanggan berdasarkan penyedia layanan? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan kepuasan pelanggan berdasarkan jasa yang diberikan? Untuk taraf signifikansi yang kita gunakan pada penelitian ini adalah 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%. Nah, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Di sini ada dua faktor. Untuk faktor pertama, hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan antara tingkat pelayanan dari Gojek dan Grab, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan layanan antara Gojek dan Grab. Sedangkan faktor kedua yang akan kita lihat dari tiga jenis layanan, yaitu jasa antar dengan motor, jasa antar dengan mobil, dan jasa pembelian makanan. Mereka memberikan tingkat kepuasan yang sama untuk H0, sedangkan HA-nya minimal ada satu jenis layanan yang memberikan tingkat kepuasan yang berbeda. Nah, untuk taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. Sekarang statistik uji yang akan kita gunakan, kita tetap menggunakan uji F. Untuk lebih jelasnya kita ke Excel. Di sini saya sudah membuat kerangkanya, jadi nanti kita selesaikan dahulu sampai mendapatkan data yang sebelah kiri. Setelah itu baru nanti tujuan kita di Excel ada beberapa bagian. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah kuadrat keseluruhan atau JKT, jumlah kuadrat dalam residu antar grup atau JKD, jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA, jumlah kuadrat antar kelompok B atau JKB, jumlah kuadrat interaksi kelompok A dan B atau JKAB. Nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel ANOVA seperti ini. Baik, kita mulai. Kita salin dahulu datanya dari PPT tadi. Yang pertama, kita akan mencari total nilai dan juga banyak data. Seperti pada pengujian ANOVA 1 jalur kemarin, video sebelumnya, untuk menghitung banyak data, kita menggunakan rumus count. Kita tarik ke samping. Sedangkan untuk jumlahnya, kita menggunakan sum. Kita tarik, kita kerjakan dahulu, kita tarik ke samping. Seperti ini. Atau kita tuliskan rumusnya. Jadi yang pertama adalah count untuk menghitung jumlah. Yang kedua untuk menghitung. Jadi yang pertama kita menggunakan count untuk menghitung banyak data.
Dan untuk jumlahnya kita menggunakan formula sum. Sedangkan ke samping untuk total B kita menggunakan sum juga. Tapi dari jumlah di sampingnya. Demikian kita kerjakan untuk yang bagian A2. Selanjutnya untuk A total kita jumlahkan dari yang atas, jadi untuk yang di sini dengan yang A1 dengan yang A2. Untuk jumlahnya, jumlah dari sampingnya. Begitupun dengan jumlah data. Nah, untuk pangkat kita menggunakan tanda siku di atas itu ya. Jadi begini caranya, sama dengan, terus untuk atasnya terus tanda siku di atas 2, seperti itu. Ini untuk pangkat, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini rumusnya seperti ini saja. Ini untuk pangkat. Untuk pangkat. Kalau jumlah seperti tadi pakai sum. Jangan lupa yang ini tidak boleh digeser langsung seperti ini, karena nanti hasilnya 0. Jadi harus mengulang lagi, karena beda. Jumlah itu jumlah dari sampingnya, bukan dari atasnya. Oke, ini juga sama dengan kita ambil data yang atas, kemudian dipangkatkan 2. Sedangkan A kuadrat total didapatkan dari A1 kuadrat dan A2 kuadrat. Jadi penjumlahan antara A1 kuadrat dengan A2 kuadrat. Ini, nah seperti itu. Kalau ini boleh ini digeser ke samping, sama. Begitu. Kalau data yang sebelah kiri sudah, baru kita masuk ke data yang ini. Jadi yang pertama kita hitung adalah jumlah kuadrat keseluruhan atau JKT. Ini kita matikan dahulu. Nah, biar besar. Nah, JKT ini dirumuskan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Jadi sigma X kuadrat ini didapatkan dari mana? Dari jumlah data dikuadratkan keseluruhan. Jadi dari yang paling bawah sendiri. Di sini sigma X kuadrat. Kemudian untuk sigma X itu diperoleh dari ini, sigma X ini dari totalnya ini. Nah, kemudian karena di sini sigma X-nya dikuadratkan, jadi sama dengan untuk sigma X pangkat 2. Tadi berapa jumlah N-nya? Jumlah N-nya sudah dihitung, di sini ada 30, diambil dari yang data di sebelah kiri. Jadi fungsinya data sebelah kiri itu tadi melengkapi data-data yang akan kita gunakan menghitung JKT, JKD, dan seterusnya. Nah, untuk nilai JKT itu adalah pengurangan dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dibagi N. Jadi nilainya tersebut adalah pengurangan ini dikurangi dengan sigma X dikuadratkan dibagi N. Seperti itu. Enter. Nah, karena di sini ada banyak angka di belakang koma, untuk mempersingkat kita buat
dua angka di belakang koma menggunakan fungsi round. Oke, ketemulah ini 56,67. Kita tuliskan untuk formulanya, formula dari JKT. Kelihatan ya? Nah, ini formula dari JKT. Kenapa round? Round itu untuk pembulatan. JKT sendiri adalah pengurangan dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Kita lanjutkan ke JKD. Nilai JKD, jadi jumlah kuadrat dalam residu antar grup. Kita pindahkan terlebih dahulu data-data tiap kolomnya. Jadi jumlah A1B1. Jumlah A1B1 kita dapatkan dari mana? Berarti dari A1 pada kolom pertama, A1B1 ini. Jadi A1B1 ini yang tidak dikuadratkan ya. Jadi nilainya ini kita peroleh dari sini. Enter, ditarik ke samping 3 saja. Mengapa 3? Karena di sini jumlahnya ada 3. Oke, sedangkan A2B1 berarti dia pada barisnya A2 kolom pertama. Ini A2B1. Enter, karena juga ada 3, kita tarik ke samping 3. Demikian. Nah, sekarang lanjut ke N. N pun juga sama. N A1B1 kita peroleh dari ini. A1, baris A1, kolom B1. Tarik ke samping. Begitupun dengan yang A2B2. Oke, selesai. Nah, sekarang kita mengoperasikan ini. Di sini kan adalah sigma A1B1 dikuadratkan. Jadi yang ini nanti, yang A1 sigma A1B1 itu dikuadratkan. Sama dengan ini pangkat 2. Tarik ke samping keseluruhan. Nah, gampang kan? Selanjutnya sigma A1B1 kuadrat, berarti yang ini ya, dibagi jumlah A1B1, berarti yang ini. Oke, sama dengan dibagi, kita tarik ke samping. Seperti itu, ketemu nilai ini. Nah, kemudian ini jumlahnya. Jadi jumlah dari ini dari sigma A1B1 kuadrat dibagi N A1B1 sampai sini itu dijumlahkan berapa? Oke, ketemu. Nah, tadi rumusnya kan sigma X kuadrat itu dikurangi dengan jumlahnya ini. Jadi kita ngambil lagi sigma X kuadrat tadi, kita peroleh dari yang jumlah yang dikuadratkan yang paling bawah sendiri ini ya. Nah, untuk JKD kita peroleh dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X ABBK kuadrat per ABBK. Nah, jadi sigma ABBK itu maksudnya apa? Jadi dia memulai dari A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, A2B3 dan seterusnya. Jadi keseluruhan, atau dengan kata lain itu adalah kombinasinya, karena ada 2 kali 3 berarti ada 6 kombinasi. Demikian untuk yang JKD kita peroleh nilainya 33,2. Kita lanjutkan untuk yang JKA, dirumuskan dengan sigma dari jumlah XAB per NAB. Jadi di sini ini khusus kelompok A. Yang kita lihat hanya kelompok A. Dari kelompok A tersebut untuk jumlah N, jumlah A1-nya berapa? Jumlah A1-nya kita peroleh dari sini. Jumlah A1. Ini kan A1 ya. Jadi jumlahnya A1 ini
kita masukkan jumlah A1, ini jumlah A1, jumlah A2 ini, kemudian NA1, NA2. Oke, kemudian jumlah A1 kuadrat, jumlah A2 kuadrat. Oke. Nah, sigma X berapa? Sigma X, sigma X nya ini, sigma X berarti totalnya ya, dibagi N, ini N, ini sigma X kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian pembagian antara sigma A1 kuadrat per NA1. Jadi hasil bagi antara ini dengan NA1. Tarik ke samping, set. Nah, bisa. Loh, ini kan banyak angka di belakang koma. Kita kecilkan dahulu menjadi 2 angka di belakang koma ya. Jadi biar seragam semuanya, terus 2 angka di belakang koma. Oke, lanjut. Nah, di sini jumlahnya. Oke. Ini adalah pembagian antara sigma X dikuadratkan per N. Ini juga sama, kita pakai round agar 2 angka saja di belakang koma. Nah, JKA tadi rumusnya sigma XAB per NAB. Jadi masing-masingnya ini, yang A dibagi sigma X per N, dikuadratkan ya. Nah, sama dengan, berarti ini dikurangi yang ini. Enter. Demikian JKA kita peroleh 2,14. Selanjutnya kita mengerjakan untuk JKB. Jadi fokusnya nanti di kelompok B. Tadi kan di kelompok A, berarti kita melihatnya ke samping. Nah, sekarang kalau kelompok B kita melihatnya ke bawah, karena B-nya kan di kolom. Oke. Sigma B, ini sigma B1 kuadrat, ini sigma B. Nah, di sini ini sigma B2, karena dia sudah ke samping sama, jadi alangkah baiknya kalau kita tarik ke samping. Nah, seperti itu. Ini NAB, NB1, maaf, NB1 kita tarik ke samping. Seperti itu. Kemudian ini B1 kuadrat pangkat 2, tarik ke samping. Pembagian antara sigma B1 kuadrat per N1. Oh maaf, ini per B1 ya. Jadi pembagian sigma B1 kuadrat per B1. Sama seperti tadi, jumlahnya. Oke. Kalau ini diperoleh dari mana? Dari, sama sih sebenarnya dengan yang tadi, kan ini juga sigma X. Ini N, kuadrat dibagi JKB tersebut pengurangan dari sigma XB kuadrat per NB dibagi sigma X dikuadratkan per N. JKB, jadi kita peroleh nilai JKB
9,27. Selanjutnya yang terakhir kita mencari JKAB. JKAB tersebut adalah pengurangan dari JKT dikurangi JKD ditambah JKA ditambah JKB. Jadi ini kita sudah tidak menghitung, tinggal kita lihat dari atasnya. Tadi nilai JKT kita peroleh 56,67, sedangkan JKD kita peroleh nilainya 33,2, JKA 2,14, JKB 9,27. Nah, nilai dari JKAB adalah JKT dikurangi JKD ditambah JKA ditambah JKB. Demikian. Selesai. Jadi kita sudah mendapatkan kelima kuadrat, yaitu yang kelima adalah JKAB, nilainya 12,06. Sekarang kita masukkan ke tabel ANOVA-nya. JKA tadi kita peroleh berapa nilainya? JKA kita rangkum ini ya. JKA ini, JKB 9,27, JKAB 12,06, JKD 33,2, JKT 56,67. Nah, di sini untuk yang A tadi adalah penyedia layanan, ada dua, yaitu Grab dan Gojek. Sedangkan untuk yang jenis layanannya ada 3, yaitu penyedia jasa untuk antar motor, antar mobil, dan penyedia makanan, pembelian makanan. Nah, untuk DBA itu adalah A-1, sedangkan DBB itu adalah B-1, sedangkan DAAB itu perkalian dari DAA dan perkalian dari DBA dan DBB. Untuk DBD itu adalah pengurangan dari jumlah data. Tadi data yang kita peroleh itu ada 30 dikurangi dengan perkalian A kali B. Jadi perkalian antara 2 dan 3. Kita peroleh 24. Begitu. Selanjutnya kita akan menghitung MKA, kuadrat rata-rata dari A, yaitu pembagian JKA dibagi DBA. JKA dibagi DBA. Selanjutnya MKB, JKB dibagi DBB. Terus MKAB, DBAB, JBAB dibagi dengan DBAB. MKD, JBD dibagi DBD. Ini ada angka di belakang koma, jadi kita pakai round. Dua saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung F hitung. F hitung itu untuk FOA adalah MKA dibagi MKD. Jadi MKA dibagi dengan MKD. Kita peroleh itu. 1,5
MKB FOB kita peroleh dari MKB per MKD. Sedangkan FOAB kita peroleh dari MKAB dibagi dengan MKD. Demikian untuk Excelnya. Sekarang kita kembali ke PPT.